Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas alur cerita film Master Mins 2016. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang pria bernama David Genn, bekerja di perusahaan Loomis Fargo. Jadi, di perusahaan ini, David bekerja sebagai seorang sopir mobil lapis baja pengantar uang. Namun pekerjaan ini dirasa membosankan bagi David karena kurang menantang. Oleh karena itu, ia sering berhayal menjadi seorang agen rahasia, bahkan menjadi seorang perampok. Di sisi lain, David sendiri sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Janice. Namun anehnya lagi, ia lebih tertarik dan naksir dengan seorang wanita rekan kerjanya sendiri bernama Kelly. David pun sering cari kesempatan untuk berdua dengan Kelly, dan sepertinya Kelly juga sangat welcome untuk diajak ngobrol. Bahkan mereka berdua pernah bercanda. Kelly mengajak David untuk membawa kabur mobil lapis baja mereka yang berisikan uang sekitar 12 miliar. Sambil tersenyum, David berkata bahwa itu adalah rencana bodoh karena bisa berurusan dengan polisi. Ya, wajar saja karena di sini David adalah seorang yang sedikit penakut, apalagi kalau berurusan dengan hukum. Keesokan harinya, David melihat Kelly dengan wajah yang sangat sedih dan murung. Sebagai seorang teman, tentu saja David berusaha mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata, Kelly diputusin sama pacarnya. Bukannya sedih, David sepertinya malah lebih senang mendengar hal tersebut. Namun tiba-tiba saja bos mereka datang sambil marah-marah meluapkan emosi karena mereka berdua terlambat mengantarkan uang ke ATM. Kondisi Kelly yang lagi galau-galaunya akhirnya membuat dia melawan dan tak terima atas ucapan bosnya yang dianggap kasar. Akhirnya Kelly dipecat karena dianggap sangat tidak sopan. Kelly sendiri tinggal dengan teman lamanya bernama Stephen dan istrinya bernama Michael. Nah, disinilah Kelly punya niat untuk merampok. Saat nonton bareng, mereka melihat berita ada seorang pegawai bank yang berhasil membawa kabur uang sebesar 290 miliar atau sekitar 20 juta dolar. Lalu kabur ke Meksiko. Setelah menonton berita tersebut, akhirnya Stephen membujuk Kelly untuk ikut di rencana gilanya tersebut, merampok perusahaan pengiriman uang di tempat kerjanya dulu. Akhirnya Kelly menyetujui, mengingat dirinya juga agak sedikit dendam dengan atasan perusahaan tersebut. Tapi, untuk menjalankan rencana itu dibutuhkan orang dalam. Dan satu-satunya orang dalam yang dikenal Kelly adalah David, yang kebetulan naksir sama dia. Akhirnya Kelly mengajak David untuk ketemuan. Sedangkan Stephen dan kedua temannya duduk di belakang Kelly dan tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. David kemudian datang dengan membawa bunga mawar. Dia cukup nervous karena ketemu dengan Kelly lagi. Tanpa berbasa-basi, Kelly berkata kalau dia punya rencana untuk merampok Loomis Fargo bersama sekelompok orang di belakangnya. Dan dia butuh bantuan orang dalam untuk menjalankan rencana itu. Stephen kemudian memperkenalkan dirinya kepada David dengan menggunakan nama samaran yaitu Gepetto. Tentu saja David menolak karena dia takut berurusan dengan polisi. Kelly kemudian memegang tangan David dan merayunya untuk bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, Kelly menelpon dan menanyakan keputusan David, apakah dia mau bergabung atau tidak. Pada awalnya David masih takut untuk merampok tempat kerjanya sendiri. Tapi, kemudian Kelly dengan nada manja mengiming-imingi David untuk berkencan dengan dia kalau rencana ini berhasil. Tentu saja David jadi mabuk kepayang dan tanpa pikir dua kali dia setuju untuk bergabung dengan mereka. Akhirnya David mulai melatih dirinya, mulai dari membaca buku, menonton banyak film action, dan belajar menggunakan pistol dengan baik dan benar. Kelly juga ikut melatih fisik David agar ia bisa memindahkan uang ke dalam mobil dengan cepat. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mengeksekusi rencananya. Di dalam mobil, Stephen mempersiapkan kartu SIM palsu untuk David agar bisa lolos ke Meksiko nanti. Sedangkan Kelly mengawasi pintu belakang dari kejauhan. Tak lama kemudian David dan teman kerjanya, Robert, keluar dari kantor untuk mengakhiri shift mereka hari itu. David berpura-pura masuk ke dalam mobil, tapi sebenarnya dia menunggu Robert untuk pergi duluan. Setelah dirasa aman, dia kemudian masuk lalu membuka berangkas penyimpanan uang cash. Tanpa buang waktu, David segera memindahkan uang-uang itu ke dalam mobil. Dengan bersemangat, dia melempar uang tersebut secepat mungkin, seperti yang diajari oleh Kelly sebelumnya. Di tengah aksinya, dia mengontak Kelly melalui HT dan curhat kalau sudah lama ia ingin berfantasi menjadi seorang perampok. Dan saat ini, impiannya menjadi kenyataan. Obrolan mereka didengar oleh Stephen, yang kemudian memarahi David dan menyuruhnya untuk fokus. David kemudian ngambek lalu mematikan HT-nya. Masalahnya, Robert tiba-tiba datang kembali dan mereka tidak bisa menghubungi David. Tentu saja, Robert kaget melihat David karena tadi sudah pamitan untuk pulang bareng-bareng. Dengan sedikit nervous menghadapi Robert, dia kemudian beralasan kalau sekarang dia mengambil lembur untuk tambahan modal nikah. Robert kemudian bilang
Lain kali kalau lembur itu bilang-bilang, biar nggak salah paham seperti ini. Lalu meninggalkan David begitu saja. Setelah bertemu Robert tadi, David ketakutan dan berencana membatalkan perampokan itu. Namun, tiba-tiba Kelly bernyanyi dengan suara manja yang membuat David makin dimabuk cinta dan dia pun berhasil mengosongkan berangkas penyimpanan uang itu dengan cepat. Kemudian dia merusak dan mengambil rekaman CCTV kantornya. Tapi nampaknya David lupa kalau ada sebuah CCTV tersembunyi yang berada di pojok kantor tersebut. Masalah berdatangan setelah itu. Pintu mobil David nggak bisa ditutup karena kepenuhan uang. Bukannya mengambil bak plastik, ia malah masuk dan merapikannya dari dalam. Alhasil, bak plastiknya jatuh dan pintu tak sengaja tertutup terus terkunci dari luar. Untungnya David tak kehabisan akal. Ia menggunakan tumpukan uang yang dilakban agar bisa menekan pedal gas. David berhasil membawa mobil itu keluar, walaupun dengan cara brutal yang hampir membunuhnya. Stephen dan kawan-kawan menutup wajahnya agar David tidak mengenali mereka, lalu membawa mobil tersebut pergi. Dari segitu banyak uang yang dicuri David, Kelly cuma memberi dia $20.000 atau sekitar 295 juta, yang kemudian diselipin di celana dalam David. Dia bilang ini adalah cara yang paling aman, biar nggak dicurigai waktu di bandara, dan berjanji mentransfer sisanya kalau David sudah sampai ke Meksiko. Kelly juga memberi sebuah dompet berisi kartu SIM dan surat tanda kelahiran palsu kepada David. Pemilik asli SIM itu adalah teman dekat Stephen yang bernama Michael. Keesokan harinya, sesudah sampai, Kelly menghubungi David dan menanyakan tentang kabarnya. Obrolan mereka berdua terdengar oleh Stephen yang ternyata mempunyai rencana jahat, yaitu melaporkan lokasi persembunyian David ke FBI. Berkat laporan Stephen, polisi Meksiko diam-diam berusaha menangkap David di hotel tempat dia menginap. Sementara itu, Stephen dan istrinya menghitung semua uang hasil rampokan mereka yang ternyata jumlahnya mencapai $17 juta atau sekitar 250 miliar rupiah. Karena kaya mendadak, istrinya gatal jadi pengen belanja dan foya-foya. Namun, Stephen menyuruhnya untuk bersabar. Tapi karena terus-terusan dipanas-panasin sama istrinya, akhirnya Stephen tak tahan dan membelanjakan uang hasil rampokan mereka dengan beli mobil mewah dan rumah elit di atas bukit. Sedangkan, nasib David saat ini sangat berbeda jauh dengan Stephen. Dan dia mengeluh karena duitnya belum ditransfer sama Stephen. Sewaktu mengecek isi dompetnya, David nggak sengaja menemukan kartu member fitness. David akhirnya paham kalau Stephen adalah nama asli Gepetto. Karena takut identitasnya terbongkar, Stephen kemudian mengundang teman lamanya Mike, seorang pria aneh yang berprofesi menjadi seorang pembunuh bayaran. Dia meminta Mike untuk pergi ke Meksiko dan membunuh David secepatnya. Mike ini adalah tipe pembunuh bayaran yang gak waras dan dia suka mempersulit dirinya sendiri. Pas lagi beli senjata, bukannya beli senjata yang bagus, dia malah beli senjata tua zaman purba. Akhirnya pas dipakai untuk menimpa David, senjata itu meledak dan melukai dirinya sendiri. Agar lebih seru, dia menyuruh David untuk lari sejauh-jauhnya terlebih dulu, kemudian baru mengejarnya. Setelah berhasil melarikan diri dari Mike, David kemudian menelpon Kelly dan bercerita kalau ada pembunuh yang sedang Kemudian ia menghabiskan malam itu dengan mabuk-mabukan dan makan semangka di pinggiran jalan. Namun, tiba-tiba Mike muncul dan menghajar David menggunakan tutup panci sampai pingsan. Di tengah malam, David sadarkan diri dan melihat Mike sedang bersiap-siap untuk membunuhnya. David kemudian menawarkan sebuah uang di dalam dompetnya kepada Mike agar tak menghabisinya. Ketika mengambil dompet itu, dia tak sengaja melihat SIM dan akte kelahiran palsu David yang bernama Mike. Mike tambah kaget ketika melihat tanggal kelahiran di akte palsu itu menunjukkan tanggal 8 Mei 1961. Ternyata nama asli Mike adalah Michael dan dia juga kelahiran 8 Mei 1961. David kemudian teringat omongan Kelly kalau pemilik identitas asli ini adalah teman dekat Stephen yang ternyata adalah Mike si pembunuh bayaran. Melihat adanya kesamaan identitas, Mike berpikir kalau David ini adalah saudara kembarnya yang terpisah lama. Lalu dia menangis dan meminta maaf. Akhirnya Mike tidak jadi membunuh David. Mereka berdua bersenang-senang seperti kakak adik. Malah ketika David lagi tertidur, Mike sengaja meninggalkan uang jajan. Keesokannya, David menelpon Stephen dan mengancam akan menyerahkan diri kepada polisi jika dia tidak mentransfer uang sebesar $6 atau 88 miliar rupiah dalam 2 hari ke depan. 2 hari kemudian, David mengecek rekeningnya, namun nampaknya Stephen tidak mentransfer uang itu. Sementara itu, Kelly merasa bersalah kepada David. Dia menangis dan kepikiran tiap hari. Akhirnya dia berniat untuk pergi ke Meksiko lalu meminta maaf. Tapi, di tengah perjalanan, dia diculik dan disekap oleh Stephen. Dia kemudian menelpon David dan mengancam akan menghabisi Kelly jika David menyerahkan diri ke polisi. Selain menyekap Kelly, ternyata David juga berpesta mewah untuk merayakan rumah barunya.
Di sini, ternyata ada agen FBI yang sudah diam-diam memata-matai karena sudah lama mencurigainya memiliki transaksi bank yang tidak normal. Ternyata diam-diam David juga menyelinap masuk ke pesta itu dengan menyamar sebagai pelayan dan berhasil membebaskan Kelly. David kemudian dengan sengaja mengacaukan pesta itu dengan meledakkan tabung gas dan mencuri mobil kesayangan Stephen. Dengan bodohnya, David menabrakkan mobil itu ke gerbang, tapi gerbang itu sangat kuat dan malah mobil itu yang hancur berantakan. Stephen berhasil menangkap David dan menghajarnya di sebuah truk catering makanan. David terkejut setelah tahu kalau truk itu berisi anggota FBI yang lagi memata-matai Stephen. Jadi, dia punya ide untuk memanas-manasi Stephen agar dia mau memberi pengakuan supaya bisa direkam oleh anggota FBI yang berada di dalam truk itu. David sengaja berkata kalau dialah otak kejahatan yang merancang perampokan itu. Namun, dengan sombongnya Stephen berkata kalau dialah mastermind yang sesungguhnya. Mendengar pengakuan Stephen tadi, agen FBI jadi bahagia dan akhirnya bisa menjebloskan dia ke dalam penjara selama 11 tahun. Sementara David dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.